suku Atoen Ato. Asal muasal Atoen Ato, dahulu kala itu suku Atoen Ato yang berasal dari Afrika bagian Mesir, keturunan dari Raja Firaun. Mereka keluar dari Mesir menuju atau berangkat dengan perahu layar ke Amerika Utara bagian Meksiko. Sesampainya dan setelah tiba di Amerika Utara, tepatnya di Teluk Meksiko, lalu perahu dikasih turun jangkar untuk istirahat. Tujuannya mereka untuk membeli barang-barang yang diperlukan seperti emas, perak, dan barang-barang lain yang diperlukan. Setelah mereka membeli emas dan barang-barang lain, lalu mereka beli bahan makanan seperti jagung, pisang, kelapa, dan beli bahan makanan lain yaitu lauk, daging, ikan. Tidak lupa mengisi air minum untuk persiapan berangkat kembali ke Afrika, Mesir. Namun saat keluar dari Meksiko, Amerika Utara, mereka lewat timur bagian selatan. Arahkan kompas menuju ke timur langsung. Setelah tiba di sana, mereka ketemu Pah Aus Ateles, atau orang menyebut Pulau Australia. Maka berlabuhlah dan sandar perahu di Pah Aus Ateles, atau Pulau Australia orang menyebutnya. Kemudian mereka istirahat di situ. Setelah istirahat beberapa waktu, lalu mereka cari beli barang-barang di penduduk setempat. Setelah itu, Atoen Ato dan saudara-saudaranya siap melanjutkan perjalanan atau berangkat kembali ke Afrika, Mesir. Sebelum mereka keluar dari Pah Aus Ateles, ada tetua-tetua dari penduduk setempat berpesan ke Atoen Ato. Bahwa kalau dari sini sampai di tengah laut dapat lihat buaya raksasa di tengah-tengah laut, jangan dekat, sebab dekat buaya raksasa itu akan terkam pada orang dan akan tenggelam dengan perahu. Lalu Atoen Ato jawab, "Baik Bapak." Lalu mereka angkat jangkar dan berangkat. Begitu sampai di tengah laut, lalu mereka dapat lihat buaya raksasa tersebut. Namun Atoen Ato ini sangat emosional, ingin tahu tentang sesuatu sangat tinggi. Lewat emosionalnya, maka suruh saudaranya yang disebut Tai Ato untuk arahkan perahu ke buaya raksasa tersebut. Begitu dekat, tiba-tiba sumburan air dari dasar laut naik ke atas permukaan laut dan arus terputar menimpa perahu sehingga perahu terancam tenggelam. Lalu berteriaklah adiknya Atoen Ato yang disebut Lakato, "Lolok!" Lolok artinya mata air sumburan dari dasar laut naik ke permukaan laut. Maka selat itu disebut Lolok sampai sekarang ini. Di ujung barat Pulau Timor, tepatnya di Kupang Barat, sebelah Pulau Semau Rote. Begitu perahu terancam harus terputar atau ancaman bahaya akan menimpa perahu, maka Atoen Ato cabut ke lewang
atau pedang sakti, lalu tikam di tengah-tengah perahu, maka arus tak putar mulai reda. Setelah arus mulai reda, lihat seperti ada seekor buaya raksasa yang sementara buka mulut untuk makan mangsanya, atau ikan-ikan yang lumayan besar mau tarik masuk ke dalam mulut buaya. Namun yang berderetan itu stop di mulut buaya, tapi tidak dimakan buaya raksasa itu. Namun buaya mulut terbuka terus, dan deretan ikan-ikan tadi itu yang disebut deretan pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Semau, Rote, Sabu, Rajua. Tiba-tiba kabut dan gelap, tidak bisa lihat apa-apa lagi. Di depan semua gelap. Lalu Atoen Ato suruh adiknya yang disebut Meseato untuk periksa perahu. Ternyata di perahu sudah patah dan tidak bisa putar badan perahu lagi. Akhirnya Atoen Ato suruh adiknya yang disebut Tai Ato untuk ikat kemudi perahu agar bisa putar badan perahu. Namun tiang-tiang layar sudah rusak. Akhirnya mereka berusaha arahkan perahu ke bagian timur untuk tunggu situasi arus reda betul, baru bisa perbaiki perahu. Begitu arahkan perahu ke bagian timur, tiba-tiba kabut terbuka pelan-pelan, lalu mulai lihat ada cuaca cerah. Dan Atoen Ato dan keluarganya kaget luar biasa, karena yang dilihat bukan buaya raksasa, tetapi pulau atau sebuah daratan. Maka adiknya Atoen Ato yang disebut Raka Ato berteriak, Meto. Meto artinya sebuah daratan yang terpisah dari laut. Lalu kakaknya Atoen Ato berteriak, Atoni Meto. Kabe Ifa, artinya ini sebuah daratan, bukan buaya raksasa. Maka kata awal disebut Pahmeto. Kalimat disebut Pahmeto, Pulau Timur awal mula disebut Pahmeto. Pahmeto artinya sebuah daratan yang terpisah dari air laut menurut ucapan bahasa leluhur Atoen Ato. Pada saat itu, setelah itu perahu terbalik dan kandas, tidak bisa jalan lagi. Akhirnya Atoen Ato dan keluarganya terdampar di tempat yang disebut leluhur dengan nama Besi Kanaf, atau orang menyebutnya nama itu Besi Kama. Besi Kanaf artinya nama pedang sakti yang disebut Kelewang Suni. Di tempat itulah marga Atoen Ato temukan Pahmeto pertama kali, atau orang menyebutnya sekarang Pulau Timur. Setelah mereka turun dari perahu, naik ke daratan, bingung mereka lagi karena tidak ada air untuk minum, semua sudah haus. Lalu karena sudah marah Atoen Ato, maka cabut pedang sakti dan tikam di tanah. Akhirnya keluarlah 7 mata air. Maka tempat itu disebut atau dinamakan Oe Matitu. Oe Matitu itu, atau sekarang orang menyebutnya tempat itu Waibriamata. Oe Matitu itu artinya keluarlah 7 mata air, atau muncullah 7 mata air. Sampai sekarang masih ada di tempat Besi Kama, Kabupaten Belu Melaka. Demikian cerita pendek ini, hanya cerita lisan dan tutur, turun-temurun, dan ceritanya tidak utuh lagi. Karena hanya cerita lewat bahasa lisan atau tutur, jadi tidak lengkap. Tapi kami sebagai anak turun-temurun ya harus mengatakan bahwa ini cerita pesan orang tua-tua, kami harus ingat itu. Tetapi di dalam cerita ini ada penyebutan 4 nama laki-laki, tetapi
tetapi cerita jumlah manusia yang terdampar ada 7, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan. Empat laki-laki itu yaitu Atoen Ato dengan istrinya, Laka Ato dengan istrinya, Tai Ato dengan istrinya. Adik yang paling bungsu yang Mese Ato itu tidak ada istri, belum menikah, ya, masih bujang. Barangkali itu yang bisa kami ceritakan. Masih banyak tetapi tidak bisa kita uraikan terus-menerus karena cerita sudah putus-putus. Demikian, terima kasih. Salam Atoen Ato.